Guys, kali ini gue akan storyin film Mulan. Kisah Mulan ini merupakan adaptasi dari film kartunnya yang sukses di tahun 1998 dan 2004 yang sukses kali itu. Jadi kalau kalian penasaran dengan film kartunnya, boleh kalian tonton ya guys. Jadi film Mulan kali ini dibuat kembali dengan versi live actionnya yang benar-benar luar biasa, tapi walaupun tidak sukses film kartunnya. Film ini pun dibintangi oleh aktor-aktor ternama, sebut saja salah satunya Donnie Yen yang merupakan pemeran Ip Man yang sangat sukses di film Ip Man-nya. Tunggu apa lagi daripada kalian penasaran dengan filmnya, mari kita simak filmnya. Check it out. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak perempuan yang sedang latihan bersama ayahnya. Anak ini bernama Mulan. Mulan merupakan seorang anak perempuan yang memiliki kemampuan rahasia atau memiliki chi yang sangat kuat. Jika kalian tidak tahu apa itu chi merupakan kemampuan seperti cakra di Naruto dan di anak embel seperti mana. Jadi bisa dibilang jika kemampuan chi-nya lebih besar, maka kemampuan bertarungnya juga lebih besar dan hebat. Tapi tetap saja guys, di zaman Mulan ini chi untuk wanita tidaklah berguna, karena bagi wanita untuk membawa kehormatan bagi keluarganya, dia harus menikah atau berbakti kepada suaminya. Sekian pun berpindah di tempat kediaman Mulan beserta keluarganya, di mana terlihat bahwa rumah Mulan begitu rukun atau begitu dekatan dengan tetangganya. Di sini diperlihatkan Mulan sedang membantu ayahnya untuk menangkap ayamnya yang sedang kabur dalam kandangnya. Saat asik mengejar Mulan pun tanpa sengaja menyenggol patung pionisnya yang menyebabkan sayapnya patah. Mulan terus mengejar ayamnya dan tanpa dia sadari ayamnya pergi ke atap, dan Mulan dengan mudahnya lompat ke atap mengikuti ayam tersebut sehingga membuat tetangganya keheranan dengan bakat Mulan. Dan saat Mulan tergelincir jatuh dari atap, Mulan dengan gampangnya berhasil mendarat dengan tepat di atas tanah dan tidak terluka sama sekali. Dan dari sini kita mengetahui bahwa kemampuan chi Mulan memang hebat. Tapi tentu saja tetangganya acuh tak acuh dan pergi meninggalkan Mulan karena tetangganya menyadari bahwa hal seperti itu tidak pantas dilakukan oleh anak perempuan. Hingga suatu malam saat Mulan sedang menyisir rambut adiknya, ayah dan ibunya berdebat dengan kelakuan Mulan, dan ayahnya pun berkata kepada Mulan bahwa mulai saat ini kau harus menyimpan chi-mu karena chi itu dimiliki oleh lelaki, bukan wanita. Mulan pun terlihat sedih, tapi dia pun menuruti kata-kata ayahnya tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, diperlihatkan sebuah jalur perdagangan yang paling populer di masanya, yaitu jalur sutra. Dan pasti waktu SD kita pernah belajar tentang jalur sutra ini ya guys. Jika kalian tidak ingat, pasti kalian bolos atau tidak memperhatikan pelajaran nih. Diperlihatkan seorang pedagang yang bertemu dengan seorang wanita, atau wanita ini merupakan seorang penyihir, dan penyihir itu pun merasuki pedagang tersebut. Dan diperlihatkan sebuah kota perdagangan yang mendapat serangan dari kaum Floran. Dan akhirnya terjadi pertempuran di sana, yang dimana lelaki yang tersakiti tadi membuka pertempuran dari dalam. Singkat cerita, kota itu berhasil diambil alih dan satu prajurit tersisa kembali dirasuki dan melapor kepada sang raja. Prajurit yang dirasuki itu pun melapor kepada sang raja, dan raja pun akhirnya membuat titah wajib militer, di mana raja memerintahkan setiap anggota keluarga menyerahkan satu anak laki-lakinya untuk bersedia membantu kerajaan dalam peperangan melawan prajurit Roran. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, si penyihir itu pun pergi. Penyihir itu pun melapor kepada pemimpinnya bernama Morrigan. Morrigan pun mengatakan kerja bagus penyihir kepada penyihir tersebut, dan penyihir itu terlihat marah karena dia tidak suka dipanggil penyihir. Karena di zaman kerajaan ini, penyihir sangat dilarang dan kegiatan penyihir tidak boleh dilakukan. Sehingga mau tidak mau, agar diakui, si penyihir itu harus bekerjasama dengan Morrigan. Sekian pun berpindah kepada Mulan yang sedang asik berkuda ceria, dan dia pun kembali ke rumahnya. Dan sampai di rumah, ibu Mulan mengatakan bahwa Mulan agak segera dijodohkan. Mulan pun tidak sedih, dan mau tidak mau dia menerima perjodohan tersebut karena demi kehormatan keluarganya.
Mulan pun didandani dan diberi pakaian serta dihias dengan sangat cantik. Setidaknya cantik menurut mereka, karena bagi kita kalau lihat makeupnya udah kayak badut ancol sih. Mulan pun beserta adik dan ibunya segera pergi ke rumah Mak Comblang untuk segera berlatih, dan Mulan diajari untuk menawarkan teko yang baik sebagai seorang istri. Awalnya terlihat bebek saja, tapi ketika itu tiba-tiba ada seekor laba-laba dan Mulan pun langsung menutupi laba-laba itu karena Mulan tahu bahwa adiknya takut dengan laba-laba. Mbak Comblang pun langsung menyuruh Mulan untuk membuka teko tersebut, dan alhasil karena laba-laba itu lompat akhirnya membuat sesi ruangan menjadi kacau balau, yang akhirnya mengakibatkan sesi latihan itu pun gagal total karena dia tahu sendirilah. Dan ketika Mulan turun dari rumah Mbak Comblang, tiba-tiba anggota pasukan kerajaan pun datang. Pasukan itu membawa titah raja bahwa satu orang laki-laki dari satu rumah tangga harus menyerahkan anak laki-lakinya untuk bersedia ikut dalam peperangan. Karena ayahnya Mulan tidak memiliki anak laki-laki, mau tidak mau dia pun maju untuk mengambil titah kerajaan tersebut. Dan terlihat ayahnya Mulan sebetulnya tidak mampu untuk lakukan titah tersebut karena tahu sendiri bahwa kakinya pincang. Tapi karena tidak laki-laki, mau tidak mau demi kehormatan keluarga dia pun melakukannya. Saat makan malam, Mulan sempat melarang ayahnya untuk tidak pergi karena kondisi ayahnya pincang, tapi ayahnya memarahi Mulan dan memaksa bahwa dia harus pergi karena itu semua demi kehormatan keluarga mereka. Malamnya, Mulan pergi untuk melihat ayahnya berlatih, tapi tentu saat berlatih, ayah Mulan tangan jago gemetar karena memang sudah lanjut usia. Di sini terlihat memang ayahnya Mulan tidak mampu lagi untuk pergi berperang, dan jika dia pergi berperang, dia hanya melakukan misi bunuh diri untuk dirinya sendiri. Dan saatnya pergi, Mulan pun mengambil pedang ayah tersebut dan mengambil baju jirah ayahnya, lalu pergi untuk menggantikan ayahnya menuju peperangan tersebut dengan menyamar sebagai laki-laki. Dan tentunya siapapun tidak mengetahui kepergian Mulan tersebut. Dan pagi harinya saat ayahnya kembali dari tempat latihannya, dia melihat bajunya kosong dan pedangnya telah diambil, dan dia sadar bahwa Mulan berinisiatif untuk menggantikannya. Dan mau tidak mau ayahnya pun membiarkannya dia pergi, karena jika Mulan ketahuan menyamar sebagai laki-laki maka Mulan akan dibunuh oleh prajurit kerajaan. Mereka pun berdoa kepada burung Phoenix atau leluhur mereka untuk menjaga Mulan di setiap perjalanannya. Perjalanan sekian pun berpindah, di mana Mulan sedang melakukan perjalanan untuk pergi ke camp pasukan kerajaan atau pasukan penerimaan anggota baru. Mulan pun tidak jadi memakan apel tersebut karena Mulan sadar bahwa kudanya lebih membutuhkan apel tersebut ketimbang dirinya. Keesokan harinya saat Mulan terbangun dari tidurnya, dia pun melihat burung Phoenix melintas di atasnya. Phoenixnya mirip Marco Manpes ya, cuma sayangnya kalau Marco Phoenixnya warna biru, kalau Mulan warnanya merah. Dan singkat cerita, Mulan pun berhasil datang ke camp penerimaan prajurit itu, dan terjadilah aksi kecunguan di antara para prajurit yang mengakibatkan Mulan terjatuh. Dan untuk terlihat seperti laki-laki, Mulan pun terpaksa menolak bantuan orang yang bernama Wei, dan akhirnya menyebabkan terjadi pertempuran di antara mereka. Dan beruntung mereka pun dipisahkan oleh orang bernama Tun yang merupakan pemimpin dari pasukan tersebut. Dan saat si Tun atau pemimpin pasukan itu menaikkan nama Mulan, Mulan mengatakan nama Jun atau nama samaran Mulan tersebut. Tibalah waktu jam mandi bagi para prajurit, yang membuat Mulan pasti sangat ketakutan karena sejati dia adalah seorang wanita yang tidak mungkin notabene dia mandi bersama laki-laki. Dan beruntungnya ada satu pasukan yang meminta salah satu dari prajurit tersebut untuk menjadi penjaga, dan tentu saja Mulan langsung bersedia untuk menjadi penjaga tersebut. Dan malamnya Mulan telah kembali dari penjaganya, dan dengan hati-hati dia pun tertidur di samping temannya yang laki-laki tersebut. Akhirnya hari pelatihan pun dimulai. Sebelum latihan mereka dikasih tahu bahwa tidak boleh berkelahi. Bahwa wanita di sini jika ketahuan akan dihukum mati, dan mereka harus jujur. Karena jika mereka tidak jujur mereka akan diasingkan. Tentu saja membuat Mulan tersentak karena Mulan telah berbohong mengakui diri sebagai laki-laki. Dan mereka pun mulai berlatih, di mana mereka diajari menggunakan pedang, memanah, menggunakan kungfu, mengangkat air sampai ke puncak, dan lain-lain.
Dan setelah beberapa hari latihan, mereka pun dilatih tandingkan. Terlihat bahwa Mulan selalu kalah berlatih tanding menggunakan tombak bersama Wei. Karena memang Mulan seorang wanita, maka dia tidak akan sanggup bertahan melawan laki-laki. Karena kesal, Mulan pun menggunakan chi-nya yang selama ini dipendamnya, dan alhasil kemampuannya menggunakan tombak sungguh sangat hebat dan mengejutkan semua orang. Dimana Mulan berhasil mengalahkan Wei dan membuat semua orang kagum. Kehebatan Chi Mulan itu pun disambut baik oleh teman-temannya. Jauh berbeda saat berada di kampung halamannya, dimana kemampuan Chi Mulan tidak disambut baik. Hari terus berlalu dan para musuh kembali memulai serangan. Sementara Mulan pun mulai mengontrol chi-nya dengan baik. Dan alhasil Mulan pun berhasil menjadi sosok prajurit yang paling tangguh di antara semua prajurit yang lainnya. Sementara itu, saat latihan belum selesai, mereka pun harus disuruh untuk melakukan penyerangan karena kabarnya di batalion lain telah terjadi penyerangan. Dan mau tidak mau, mereka pun harus melakukan penyerangan tersebut. Dan benar saja, saat mereka tiba di batalion itu, terlihat bahwa semua pasukan di sana sudah terkapar atau sudah dikalahkan. Saat pasukan Mulan ini kembali, mereka pun dihadang oleh pasukan Morwan tersebut dan pertempuran pun tidak bisa dihindarkan oleh kedua belah pihak. Jadi saat pertempuran akan dimulai, pemimpin pasukan Morwan bersama dengan segerombolan lainnya memutuskan untuk kabur, dan Mulan bersama teman-teman yang lainnya memutuskan untuk mengejar pemimpin pasukan tersebut. Saat Mulan bersama temannya mengejar, mereka pun diujar oleh anak panah, di mana semua teman-teman Mulan berhasil terkena oleh anak panah tersebut satu persatu hingga menyebabkan Mulan sendirian yang bertahan. Dan Mulan pun memutuskan untuk tetap mengejar pemimpin pasukan tersebut. Dan saat Mulan melewati kabut, dia pun kehilangan jejak dari pemimpin Morwan tersebut. Dan tiba-tiba Mulan pun diserang oleh penyihir dari pasukan Morwan tersebut yang menyebabkan Mulan terjatuh dari kudanya. Penyihir pun bertanya kepada Mulan, "Siapa kau?" Mulan menjawab, "Aku Hua Jun." Tapi tentu saja penyihir itu terpercaya dan bertanya lagi, "Siapa kau?" Mulan tidak mengakuinya dan bertanya bahwa aku adalah pasukan dari keluarga kerajaan Hua Jun. Dan karena Mulan tidak mau mengaku, akhirnya penyihir itu pun memutuskan untuk menghabisi Mulan di tempat itu. Saat Mulan terbangun, Mulan pun menyadari bahwa jika dia menjadi sosok laki-laki, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka semua karena chi-nya akan tertahan, sehingga dia harus menjadi sosok dirinya sendiri, yaitu menjadi Hua Mulan, bukan Hua Jun. Dan Mulan pun segera pergi ke pertempuran dengan menjadi seorang Hua Mulan, bukan Hua Jun. Dan saat Hua Mulan kembali ke pertempuran, tentu saja kemampuan bertempurnya menjadi lebih hebat daripada yang sebelumnya, di mana Mulan berhasil bertarung dengan Li Hai. Sementara itu, pasukan musuh akhirnya menghujani pasukan kerajaan dengan batu api atau seperti serangan batu berbentuk meteor, sehingga membuat pasukan kerajaan akhirnya bertahan. Namun Mulan sangat cerdik, di mana Mulan berhasil mengelabui pasukan musuh dari belakang, dan Mulan pun berhasil memancing pasukan musuh sehingga batu musuh berhasil mengenai salju yang akhirnya menyebabkan salju tersebut menyerang ke arah pasukan musuh itu. Dan tentu saja berkat bantuan Mulan, pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan. Dan Mulan pun mengakui bahwa dia adalah Hua Mulan. Dia adalah orang yang menyamar menggantikan ayahnya dari keluarga Hua. Dan karena Mulan telah berbohong sebagai laki-laki, akhirnya Mulan pun diusir dari pasukan tersebut, dan Mulan pun akhirnya pergi meninggalkan pasukan kerajaan tersebut. Di sini aku kesel banget dengan pasukannya, padahal Mulan sudah berusaha untuk menyelamatkannya, tapi
Mulan malah diusir. Ya mungkin karena memang peraturannya bahwa wanita tidak boleh ikut, ataupun karena Mulan berbohong makanya Mulan diusir. Dan saat si Mulan sedang bersedih karena dia diusir dan menyebabkan aib bagi keluarganya, tiba-tiba si penyihir itu datang menghampiri Mulan dan mengajak Mulan untuk bergabung bersama dia karena Mulan mirip seperti dia. Tapi hebatnya, walaupun si Mulan diusir atau diasingkan, dia tetap berjiwa kesatria dengan menolak permintaan si mage tersebut atau si penyihir tersebut. Dan dengan informasi yang didapatkan oleh penyihir, di mana serangan itu merupakan pengalihan saja karena bahaya yang utama adalah serangan di ibu kota kerajaan. Dan saat si Mulan tiba, dia pun melaporkan apa yang diketahui pada pemimpin pasukan tersebut. Pertama, awalnya pemimpin pasukan tersebut tidak percaya dengan apa yang dikatakan Mulan, tapi akhirnya pemimpin pasukan tersebut percaya karena teman-teman Mulan mengatakan bahwa dia percaya kepada Mulan. Sehingga pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Mulan pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan kaisar. Dan benar saja, di mana penyihir tersebut berhasil merasuki Perdana Menteri sehingga membuat Perdana Menteri tersebut mengelabui kaisar, yang akhirnya kaisar pun terperangkap oleh jebakan mereka. Mulan pun bersama dengan pasukan lainnya dengan sigap ke kerajaan untuk mengatakan kepada kaisar bahwa dia akan diserang oleh pasukan musuh. Namun semuanya terlambat karena yang berada di singgasana kaisar adalah penyihir, bukan lagi sang kaisar. Si penyihir pun lantas heran, kok bisa seorang wanita memimpin pasukan kerajaan. Lantas si Mulan pun akhirnya mengajak mage untuk bertobat atau untuk menyesali perbuatannya. Dan singkat cerita, si mage pun atau si penyihir akhirnya terbujuk oleh rayuan Mulan dan bertobat, sehingga si mage menunjukkan arah untuk pergi ke tempat kaisar, di mana si kaisar berhasil dijebak oleh si pemimpin pasukan musuh tersebut. Dan saat hendak mengeksekusi, si penyihir datang menemui pasukan itu dengan membawakan Mulan. Dan saat si pemimpin pasukan itu menyerang Mulan, si mage merelakan dirinya untuk dipanah dan akhirnya si penyihir itu pun tewas. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara si Mulan dengan pemimpin pasukan tersebut. Dan di tengah pertarungan, pedang Mulan terjatuh ke dalam api yang sangat panas sehingga membuat pedang Mulan tersebut rusak terbakar oleh api tersebut. Dan akhirnya pemimpin pemberontak tersebut berhasil dikalahkan oleh Mulan. Dan saat pemimpin pemberontak tersebut memanah kaisar, kaisar berhasil menangkap panahnya tersebut dan diserang balik oleh Mulan yang mengakibatkan anak panah tersebut mengenai dada pemimpin penjahat tersebut. Dan Mulan pun berhasil menyelamatkan sang kaisar. Mulan pun diundang ke istana untuk ditawari menjadi pengawal pribadi raja, tapi Mulan menolaknya karena dia ingin meminta maaf kepada keluarganya. Mulan pun diizinkan dan Mulan pun pulang. Dan saat Mulan ingin pulang, Mulan pun dihadang oleh Wei, yang nampaknya Wei sangat mencintainya, dan Wei mengatakan suatu saat dia akan menemui Mulan lagi. Dan singkat cerita, Mulan pun kembali ke tempat kediaman keluarganya, dan di sana Mulan pun disambut baik oleh keluarganya, di mana Mulan pun berpelukan kepada adiknya, ibunya, dan dia pun meminta maaf kepada ayahnya. Ayahnya tidak mengapa-ngapakannya karena ayahnya mengatakan yang terpenting adalah keselamatan anaknya. Dan singkat cerita, pasukan kerajaan pun kembali datang menemui Mulan, di mana mereka mengatakan bahwa Mulan merupakan pahlawan yang sudah berjasa kepada dinasti dan seluruh warga Cina berjasa kepada Mulan. Dan Mulan pun diberi hadiah berupa pedang yang sangat bagus oleh kaisar, di mana pedang sebelumnya telah rusak. Dan pedang tersebut mempunyai simbol seperti pedang sebelumnya, di mana simbolnya adalah setia, jujur, dan berani. Tapi ada satu lagi simbol dalam pedang tersebut, itu merupakan mengabdi kepada keluarga. Dan si Mulan pun kembali diminta oleh kaisar menjadi pengawal pribadi kaisar, dan ini adalah perintah, dan tentu saja Mulan pun menyetujuinya. Dan
film pun berakhir dengan ending yang paling mantap. Dan oke guys, itulah story film Mulan 2020. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya yang kurang enak didengar atau tidak kalian suka dan lain-lain, wajarlah guys, low budget gitu. Dan jika kalian ingin merequest film selanjutnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan don't forget to subscribe, like, dan jangan malu-malu untuk komennya guys, serta share video ini ke semua orang. And bye bye to next video. Bye bye.